1910 Perkenalkan, nama saya Sari Ayu, BP 1910211049. Di sini saya Perkenalkan, nama saya Riri, BP 1910211066. Saya Lydia Menopa, BP 1910212036. Kenalkan, nama saya Dinda Anjarsari dengan nomor BP 1910212041. Perkenalkan, nama Sistema Manufakta BP 1910213023. Di sini saya akan menjelaskan tentang pengertian respirasi dan pembagian respirasi. Yang pertama yaitu pengertian respirasi. Respirasi adalah pertukaran gas antara oksigen yang dibutuhkan oleh tubuh untuk metabolisme sel dengan karbon dioksida yang dihasilkan oleh metabolisme yang dikeluarkan melalui paru-paru. Secara umum, respirasi terbagi atas dua, yaitu yang pertama respirasi aerob dan yang kedua adalah respirasi anaerob. Respirasi aerob adalah proses pemecahan glukosa yang membutuhkan oksigen. Respirasi aerob melalui 4 tahap. Yang pertama itu glikolisis, yang kedua dekarboksilasi oksidatif, yang ketiga siklus Krebs, dan yang keempat itu adalah transport elektron. Sedangkan untuk respirasi anaerob merupakan pemecahan glukosa yang tidak membutuhkan oksigen. Beberapa organisme yang dapat melakukannya adalah hamir, bakteri asam laktat, dan otot tubuh pada manusia. Respirasi anaerob menghasilkan sedikit ATP atau energi, yang prosesnya terbagi atas dua, yaitu fermentasi alkohol dan fermentasi asam laktat. Sekian penjelasan dari saya yang akan dilanjutkan oleh teman saya. perbedaan respirasi aerob dan respirasi anaerob. Yang pertama, tempat terjadinya respirasi. Respirasi aerob terjadi di mitokondria, sedangkan respirasi aerob terjadi di sitoplasma. Perbedaan yang kedua yaitu tahapan-tahapan respirasi. Pada respirasi aerob terjadi 4 tahapan. Yang pertama glikolisis, yang kedua dekarboksilasi oksidatif, dan yang ketiga siklus Krebs, dan yang keempat transport elektron. Sedangkan pada respirasi anaerob terjadi 2 tahapan, yaitu tahapan glikolisis dan yang kedua tahapan fermentasi. Perbedaan yang ketiga terletak di energi yang dihasilkan. Pada respirasi aerob, energi yang dihasilkan 36 ATP, sedangkan pada respirasi anaerob, energi yang dihasilkan hanya 2 ATP. Selanjutnya, hasil samping dari respirasi. Pada respirasi aerob, merombak substrat menjadi CO2 dan H2O dengan sempurna, sehingga bereaksi dengan oksigen dan menghasilkan air. Sedangkan pada respirasi anaerob, merombak substrat menjadi air dengan tidak sempurna, sehingga bereaksi dengan senyawa lain dan membentuk berbagai jenis asam. Baiklah, saya akan menjelaskan materi selanjutnya, yaitu tentang faktor-faktor yang mempengaruhi respirasi. Yang pertama adalah substrat. Respirasi bergantung pada tersedianya substrat, terutama dalam bentuk karbohidrat, yaitu amilum dan glukosa. Pada tumbuhan yang persediaan karbohidratnya rendah, maka respirasinya juga rendah. Daun-daun yang ada pada bagian tersembunyi atau tidak terkena cahaya, berarti proses pembentukan karbohidratnya melalui fotosintesis juga rendah, menunjukkan adanya respirasi yang lebih rendah dari daun yang ada pada bagian pucuk atau bagian yang banyak terkena cahaya. Apabila karbohidrat kurang, maka cadangan makanan lain seperti protein dan lemak dapat dioksidasi, hanya saja melalui proses yang lebih panjang. Yang kedua yaitu temperatur. Seperti halnya kerja enzim, respirasi juga dipengaruhi oleh temperatur. Pada 0 derajat Celcius, kecepatan respirasi sangat rendah. Kenaikan temperatur sampai dengan 35 derajat Celcius dan 45 derajat Celcius, respirasi akan meningkat. Tetapi di atas temperatur tersebut, kecepatannya mulai menurun karena enzim-enzim yang diperlukan mulai mengalami proses denaturasi. Yang ketiga yaitu oksigen. Oksigen berfungsi sebagai terminal penerimaan elektron dari daur Krebs. Maka bila konsentrasinya rendah, respirasi aerob dan anaerob dapat
berlangsung secara bersamaan. Bila oksigen kadarnya dinaikkan, maka respirasi aerob akan berjalan lebih cepat, sedangkan respirasi anaerob akan terhenti. Peristiwa ini disebut dengan efek Pasteur. Yang keempat yaitu umur dan tipe jaringan. Respirasi pada jaringan yang muda lebih kuat daripada jaringan tua. Pada jaringan yang berkembang, respirasi lebih tinggi daripada jaringan yang sudah matang. Hal ini logis karena respirasi merupakan penghasil energi yang pertumbuhan dan aktivitasnya dalam sel. Pada perkembangan buah muda, laju respirasinya sangat tinggi, kemudian berangsur menurun sesuai tingkat kematangannya. Namun dalam banyak spesies, menurunnya secara berangsur-angsur. Respirasi aerob diikuti dengan meningkatnya respirasi anaerob yang disebut dengan klimakterik. Klimakterik biasanya bertepatan dengan masaknya dan timbulnya flavor atau aroma. Buah jenis ini dapat tahan lama setelah dipetik. Beberapa buah seperti jeruk, anggur, dan nanas tidak menunjukkan klimakterik, sehingga jenis buah ini tidak tahan disimpan. Yaitu yang kelima adalah kadar garam anorganik dalam medium. Jaringan atau tumbuhan yang dipindahkan dari air ke larutan garam akan menunjukkan kenaikan respirasi. Respirasi di atas normal semacam ini disebut dengan respirasi garam. Yang keenam adalah rangsangan mekanik. Daun yang digoyang-goyang menunjukkan adanya kenaikan respirasi. Tetapi kalau ini dilakukan secara berulang-ulang, maka reaksinya akan menurun. Kenaikan respirasi ini mungkin disebabkan oleh efek pemompaan. Yang ketujuh yaitu terjadinya luka di suatu bagian tumbuhan, menyebabkan respirasi di tempat tersebut naik. Akibat terbentuknya meristem luka yang menghasilkan lokalus, kenaikan respirasi ini mungkin dapat disebabkan oleh semakin banyaknya osmosis dan difusi O2 yang masuk ke jaringan luka. Baiklah, hanya itu yang dapat saya sampaikan. Saya akan menjelaskan mengenai tahapan respirasi aerob. Ada 4 tahapan dalam respirasi aerob. Yang pertama ialah glikolisis, yang kedua dekarboksilasi oksidatif, yang ketiga substrat, dan yang keempat adalah sistem transport elektron. Yang pertama ialah glikolisis. Glikolisis merupakan pemecahan glukosa beratom karbon 6 menjadi asam piruvat beratom karbon 3 yang terjadi di dalam sitoplasma. Tahapan ini menghasilkan 2 molekul NADH dan 2 atau 3 ATP. Tahapan yang kedua adalah dekarboksilasi oksidatif. Pada tahapan ini, asam piruvat bereaksi dengan koenzim A membentuk asetil-CoA sekaligus melepaskan CO2. Hasilnya adalah 2 asetil-CoA, 2 NADH, dan 2 CO2. Tahapan yang ketiga adalah siklus Krebs, berlangsung di dalam matriks mitokondria. Hasilnya adalah 3 NADH, 1 FADH2, dan 1 ATP untuk setiap 1 asam piruvat. Tahapan yang keempat adalah sistem transport elektron. Pada tahapan ini terjadi oksidasi senyawa NADH dan FADH2 guna menghasilkan ATP. Dapat dikatakan bahwa reaksi yang terjadi pada respirasi aerob mengubah glukosa dan oksigen menjadi karbon dioksida, air, dan energi. Tahapan dari respirasi anaerob. Beginilah prosesnya. Tahap reaksi anaerob terdiri dari glikolisis dan fermentasi. Untuk tahap pertama yaitu glikolisis, di mana glikolisis ini proses pengubahan glukosa yang memiliki 6 atom karbon dan diubah menjadi 2 asam piruvat yang memiliki 3 atom karbon. Kemudian hasil dari glikolisis ada 2 ATP dan 2 NADH. Tahap selanjutnya yaitu proses fermentasi yang terjadi pada tumbuhan. Di sini, 2 asam piruvat diubah menjadi 2 molekul asetaldehid yang memiliki 2 atom karbon, sehingga terjadi pelepasan karbon dalam bentuk karbon dioksida. Kemudian, 2 asetaldehid akan diubah menjadi 2 etil etanol yang memiliki 2 karbon, sehingga tidak terjadi pelepasan karbon pada proses ini. Namun,
Dalam pengubahan 2-asetaldehid menjadi 2-etiletanol ini membutuhkan 2 NADH, kemudian 2 NADA+. Sehingga dapat disimpulkan dari hasil fermentasi yang terjadi pada tumbuhan, yaitu 2 ATP dan 2 etiletanol. Titrasi terbagi menjadi 4. Yang pertama titrasi redoks, yang kedua titrasi kompleksasi, yang ketiga titrasi asam basa, yang keempat titrasi argentometri. Yang pertama titrasi redoks. Titrasi redoks adalah titrasi yang menggunakan reaksi redoks. Titrasi ini terbagi menjadi 3. Yang pertama titrasi iodometri. Titrasi iodometri adalah titrasi yang menggunakan I2. Titrasi ini disebut juga sebagai titrasi tidak langsung karena I2 sebelum direaksikan harus dibuat terlebih dahulu dengan menggunakan reaksi redoks. Yang kedua, titrasi iodimetri. Titrasi iodimetri adalah titrasi yang menggunakan I2. Titrasi ini disebut juga sebagai titrasi langsung karena I2 sebelum direaksikan tidak harus dibuat terlebih dahulu dengan menggunakan reaksi redoks. Yang ketiga, titrasi permanganometri. Titrasi permanganometri adalah titrasi menggunakan ion Mn2+. Yang kedua, titrasi kompleksasi. Titrasi kompleksasi adalah titrasi yang digunakan untuk menganalisa kadar logam pada larutan sampel. Yang ketiga, titrasi asam basa. Titrasi asam basa adalah metode analisis kuantitatif berdasarkan reaksi asam basa. Yang keempat, titrasi argentometri. Titrasi argentometri adalah titrasi yang dibuat khusus untuk reaksi pengendapan. Selanjutnya yaitu cara untuk melakukan titrasi. Yang pertama, siapkan alat dan bahan seperti burette, statif, clen, Erlenmeyer, larutan baku, dan lain-lain. Yang kedua, masukkan larutan yang akan dititrasi ke dalam labu titrasi. Yang ketiga, larutan tersebut diteteskan dengan indikator asam basa secara perlahan-lahan sampai terjadi perubahan warna pada larutan tersebut. Apabila larutan tersebut sudah mengalami perubahan warna, maka larutan tersebut dikatakan sudah mencapai titik akhir titrasi atau disebut juga sebagai titik ekivalen. Itulah cara untuk melakukan titrasi. Sekian video dari kami. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.